Di Thailand, betapa kuatnya seorang penyihir. Pria ini dihantui oleh hantu istrinya yang sudah meninggal. Rasa sakit yang mendalam. Penyihir menyayat telapak tangannya dengan pisau tembaga. Darah itu diusapkan ke dahinya. Pria itu menjadi gila, berteriak seperti kesakitan. Diikuti oleh penyihir itu menyayat punggung pria itu dengan pisau. Akhirnya digunakan. Pria itu langsung memuntahkan darah hitam. Melihat ke belakang, tubuhnya tidak ada bekas luka. Saat ini, orang-orang di sekitarnya memberikan pandangan yang memujinya. Tapi sebenarnya, semua ini adalah ilusi. Darah itu disuntikkan ke pisau tembaga terlebih dahulu. Kerumunannya juga seorang aktor. Von sangat meremehkan hal ini. Tapi tidak melawan, karena tidak hanya sumber penghasilan bagi keluarganya, dan membuatnya dihormati di sekolahnya. Lalu, dalam perjalanan ke sekolah hari ini, gadis bernama Ali datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dia berkata bahwa dia dihantui akhir-akhir ini. Mengingatnya pada gadis-gadis nakal di luar sana. Von langsung bisa menebak. Dia harus bilang, "Oh, Ali, kamu mengatakan dihantui oleh hantu. Apakah hantu itu mirip anak kecil? Kamu bagaimana bisa tahu?" Saat pulang, dia memberitahu ibunya. Keesokan harinya, satu keluarga mulai bekerja. Ibunya menaruh telur di perut Ali. Seperti melakukan sesuatu. Lalu dia memecahkan telurnya. Memilih sehelai rambut. "Apakah kamu tahu bahwa kamu dikutuk?" Orang yang baik. Ini membuat Ali sangat takut. Cepat meminta bantuan. Saat ini, ibu itu mengeluarkan sebuah botol berisi ramuan. Membodohi Ali untuk membayar. Anak-anak lugu itu benar-benar percaya. Semua ini, seolah-olah sudah berakhir. Lalu, tidak diduga, Ali tidak menjadi lebih baik. Sebaliknya, malah menjadi semakin parah. Dari balkon dia menatap Von dengan kebencian. Di ruangan ini, Ali dipeluk erat. Penyihir di belakangnya terus memukulinya dengan rotan. "Apakah kamu ingin melawanku?" Saat gadis itu kesakitan, ekspresi penyihir menjadi semakin baik. Kemudian, memerintahkan anak buahnya untuk membawa 19 dupa. "Apa yang akan kamu lakukan?" Penyihir membunyikan bel setiap melewati dupa. Kemudian dia mengeluskan pisau tembaga ke punggung Ali. Memasukkan segenggam dupa dengan keras. Dalam sekejap, jeritan Ali memenuhi ruangan itu. Dan sudut pandangnya berubah. Malam itu, ibu dan anak sedang duduk bersama menghitung uang. Bukankah uang ini sangat banyak yang dihasilkan? Apa yang akan dilakukan dokter di masa depan? Tapi jelas, putrinya masih tidak nyaman dengan cara ini. Tapi ibunya menghibur ya. Di dunia ini, hantu itu tidak ada. Orang-orang ini hanyalah menakut-nakuti diri mereka sendiri. Mereka akan bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Von hanya diam tidak berkata-kata. Keesokan harinya dia berjalan dengan suasana hati yang tidak enak. Lalu, Von, Ali memberitahunya. Dia telah melakukan persis seperti yang ibunya katakan. Mengapa masih tidak membaik? Menghadapi itu, Von hanya ingin melarikan diri. "Apakah kamu memperlakukanku sebagai teman?" Melihat Von mengangguk, Ali hanya menanyakan satu pertanyaan. "Apakah aku akan membaik?" "Jawab aku, Von." Mata Von tidak berani menatap. Tapi dia lalu langsung menghibur Ali. "Bisa. Kamu bisa membaik." Mendengar jawaban Von, saat ini, Ali mempercayainya. Keesokan harinya, Ali masuk sekolah seperti normal. Sepertinya masalah itu semakin membesar. Tapi siapa yang tahu, ada teriakan di kelas sebelah. Melalui kerumunan, Von melihat Ali terbaring di tanah. Jari itu menggenggam terasa sangat sakit. Seperti kesurupan hantu. Sebelum kematian, masih menatap Von dengan matanya. Di halaman, orang tua Ali sangat marah. Meneriaki pembohong ini. Tapi kemudian, ibu itu tiba-tiba menggila. Semua orang kaget dengan teriakannya. Lalu, ibu itu langsung menangis. "Papa. Mama. Bisakah kalian mendengarku? Ini aku." Semuanya, ini seperti Ali kembali lagi. Benar-benar mengelabui orang tua ini. Diam-diam menonton penampilan ibunya. Lalu, dia menemukan ada yang salah dengan teman sekelasnya. Saat mau bertanya, "Kamu, lepaskan aku."
Kenapa kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kamu bisa berbohong ke orang tuaku? Aku akan membunuhmu. Berakhir sudah. Biarkan kalian menjadi hantu. Hantu yang sesungguhnya benar-benar tidak tahan. Von sangat ketakutan. Tapi ibu itu tetap menghiburnya. Tidak ada hantu di dunia ini. Tapi hal-hal aneh mulai terjadi satu persatu. Pertama saat menunjukkan ramalan dengan telapak tangan temannya. Baru mau berbohong. Mengangkat kepala. Penipu. Langsung melihat Ali. Lalu saat mencuci tangan, ada darah berwarna hitam. Ada jejak darah berwarna hitam di tanah. Ada hantu Ali menatapnya. Sangat ketakutan. Akhirnya Von menjadi gila. Bahkan menikam guru. Dikirim pulang. Agar penipuan ini tidak terungkap. Ibunya hanya bisa melakukan hal yang sama. Meramalkan mantra itu ke putrinya sendiri. Dan ketika Von terbangun, dia sudah berada di atas tempat tidur. Ibu itu menghiburnya, memberinya obat untuk menenangkannya. Semuanya akan baik-baik saja, sampai dia melihat botol sihir hitam di atas meja. Dan Ali berdiri di sudut ruangan. Dia langsung mengerti akhir ceritanya. Tentunya, tangan ibu itu memegang lehernya. Sejauh ini, episode ini berakhir. Cerita ini ada di episode kelima film Thailand berjudul 13 Terror. Ini adalah sebuah drama horor. Untuk para fans, banyak yang masih banyak disembunyikan. Senge juga berusaha untuk menceritakan ke kalian dengan nada humor. Berharap untuk memberi semua orang malam yang seru. Membawa sedikit kesenangan. Kalau kalian semua suka, Senge akan terus update.